Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan bacaan kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Ya, lanjut ke walimah. Semoga yang masih belum berwalimah akan berwalimah secepatnya. Amin. Qala al-musannifu al-walimah. Nah, ini perayaan resepsi pernikahan atau yang dikenal dengan walimah. Wahiyya adabun minal adabil matlubah fi zafaf. Ini adalah akhlak yang dianjurkan oleh Islam dalam pernikahan. Jadi ada pernikahan, ada walimahan. Jadi pernikahan ini adalah akad, walimah ini adalah perayaan. Allah. Fafil hadis sahih, disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, aulim walau bisyatin, hendaklah kamu berwalimah walaupun dengan menyembelih 1 ekor kambing. Wa yambaghi an la taqtasir al-walimatu 'alal aghniya, dan seharusnya walimah ini tidak hanya mengambil orang-orang kaya. Dan kesunahan walimah ini bukan khusus pada orang-orang kaya saja. Faqad jaa fil hadithi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan yang ada di walimah. Yud'a ilaihil aghniya, kapan? Ketika yang diundang hanya orang-orang kaya. Jadi kata beliau di sini, la taqtasirul walimah 'alal aghniya, bahwasanya walimah ini bukan hanya khusus yang diundang orang-orang yang kaya. Kalau orang miskin tidak diundang, ya jangan. Kata Nabi di sini, kalau yang diundang hanya yang kaya, yang miskin dibiarkan, tidak diundang, maka itu akan menjadikan makanan yang buruk. Wa yutrakul fuqara, orang-orang fakir dibiarkan, tidak diundang. Ya, kita sudah selesai membaca bab tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan pernikahan. Nah, sekarang kita nih bahas tentang al-ihsan ilal jiran. Al-ihsan ilal jiran, berbuat baik pada tetangga. Al-jiwaru haqquhu azim, tetangga, hak bertetangga itu adalah hak yang besar. Wal ihsan ilal jiran min ajalli a'malil iman, dan berbuat baik pada tetangga itu termasuk amal keimanan yang paling agung, sehingga dikatakan fala yu'minu man la ya'manu jaruhu bawaikahu, maka iman seseorang itu tidak sempurna apabila tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya. Ini banyak sekarang terjadi nih, tetangga tidak nyaman dengan tetangganya. Ada seorang, ya, terjadi nih, bahkan ada yang diganggu. Jadi tetangganya merasa terganggu dengan ulah dia. Wa kana as-salafus salihu radhiyallahu anhum ya'lamuna salahar rajuli wa ahlihi bi husni jiwarihim liman haulahum. Masya Allah. Kata beliau, para salafun salih, mereka itu akan diketahui apakah baik keluarganya. Laki-laki itu baik, keluarganya itu baik, itu diketahui dengan berbuat baik pada tetangga mereka. Jadi seseorang itu bisa dinilai dari tetangganya. Kalau memang orang tersebut itu berbuat baik pada tetangganya, maka kita bisa nilai bahwasanya laki-laki tersebut adalah laki-laki yang baik. Apabila dalam satu keluarga itu berbuat baik pada tetangganya, maka itu adalah nilai baik pada satu keluarga tersebut. Sehingga di kalangan para salafun salih, Masya Allah, calon
Wa yus'alu 'anil rajuli jiranihi 'anil rajuli jiranuhu. Wa yus'alu 'anil rajul jiranuhu. Fa in athnau khairan kana dzalika dalilan ala annahu min ahli al-khairil muttabi'ina lis-sunan. Masyaallah. Di kalangan para salafun saleh, seseorang itu bisa dinilai baik atau tidaknya ketika tetangganya itu ditanya, gimana keadaan si fulan, apakah perlakuannya baik? Apabila tetangganya mengatakan, oh masya Allah, memuji keadaan orang tersebut, maka itu merupakan dalil bahwasanya orang tersebut adalah orang yang baik. Jadi di kalangan para salafun saleh, kalau ingin mengetahui karakter dari seseorang, akhlak seseorang, maka tanyakan tetangganya. Kalau kata tetangganya baik, maka itu adalah nilai baik pada orang tersebut. Dan bisa dikatakan orang tersebut adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mutamassikina bil khuluqil hasan, yang berpegang teguh dengan akhlak yang baik. Wala khairah, dan tidak ada kebaikan fi man yubghiduhu jiranuhu, tidak ada kebaikan bagi orang yang dibenci oleh tetangganya sendiri. Jadi baik tidaknya seorang itu bisa diketahui dari tetangganya. Ini akhlak salafun saleh ya. Tapi bisa kita terapkan sekarang. Wa min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi' wal jarus salih wal markabul hani. Di antara kebahagiaan dan kebanggaan seorang muslim adalah apabila dia punya rumah yang luas, punya tetangga yang saleh, dan punya kendaraan yang nyaman. Walidzalika wassa Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nisa khususan bil ihda'i lil jiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk perempuan secara khusus bil ihda'i lil jiran, ya, rajin memberi hadiah pada tetangga. Dan ini tradisi masih berlaku alhamdulillah di daerah saya di Madura ini. Ketika kami sore biasanya ngasih sedekah gitu ke tetangga yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ila akhirih. Masya Allah. Faqala ya nisa al-muslimat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai perempuan-perempuan yang muslimah, wanita-wanita muslimah, la tahqiranna jaratun jarataha, tidak pun satu dari kalian yang menghina tetangganya. Tidak boleh kalian menghina tetangga kalian, walau farsana syatin. Farsan asyad ini artinya adalah kaki kambing. Artinya apa? Jangan pernah kalian menyakiti atau menghina tetangga kalian walaupun sedikit. Ya, ini yang dimaksud dengan farsanu syatin. Wa qad kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, saya berlindung padamu dari tetangga yang buruk di tempat ini, tempat yang saya tempati ini. Fa inna jarad dunya yatahawwal, karena tetangga yang ada di dunia ini akan berubah. Allah Allah Allah. Wa qala syair, ada sarang syair mengatakan dua bait ini. Ya lumunani, ini ceritanya syair ini menjual rumahnya dengan harga yang murah karena yang beli adalah tetangganya. Masya Allah, di antara bentuk tindakan baiknya dia pada tetangganya, rumah yang seharusnya dijual mahal, tapi karena berhubung yang akan beli ini adalah tetangganya, dia jual dengan harga yang murah. Akhirnya ketika syair ini menjual rumahnya yang seharusnya dijual dengan harga mahal, tapi dijual dengan harga yang murah, apa yang terjadi? Orang-orang yang ada di sekitar dia banyak menyalahkan dia, mengeritik, oh kenapa kamu jual gini. Akhirnya dia melantunkan syair,
Apa bunyi syairnya? Yalumunani an bi'tu birrukhsi manzili wa lam ya'lamu jaran hunaka yunaghisu. Mereka itu menyalahkan saya karena saya telah menjual rumah saya dengan harga yang murah. Mereka tidak tahu apa kalau saya punya tetangga yang sangat susah. Faqultu lahum, lalu saya katakan pada mereka, kufful malama fa innama bijiraniha taglud diyaru wa tarkhusu. Allah, saya katakan pada mereka, udah, kalian jangan salahkan saya, itu tetangga saya, dan tetangga itu harga rumah bisa mahal dan bisa murah. Nah, gitu. Ini bentuk tindakan baik, ya, tindakan baik yang dilakukan oleh syair ini, masya Allah. Allah. Wal jarul kafir lahu haqqul jiwar wal jarul muslim lahu haqqan. Bahkan tetangga kafir itu juga punya hak bertetangga itu harus dijaga. Wal jarul muslim, apabila tetangganya itu muslim, maka ada dua hak, yaitu hakul Islam wa hakul jiwar, seperti menjawab salam, ya, ketika datang pada rumah tetangga, ke rumah tetangga, mengucapkan salam, ya. Ada juga hak bertetangga. Wal jarul muslimul qarib, tetangga muslim yang dekat, maka hukuknya salasah, yang lebih-lebih yang kerabat. Hakul Islam, hakul jiwar, hakul qarabah. Hak dalam Islam, hak bertetangga, hak dalam kekerabatan. Dan ini akan dijelaskan oleh beliau. Wa ilaikum minas sunnah at-ta'limiyatin nabawiyyah al-muta'alliqah bihuquqil jiwar. Dan insyaallah saya, kata beliau, akan menjelaskan pada kalian sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan hukuk atau hak-hak bertetangga. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Al-wisayah bil jar, berwasiat pada tetangga. Rawa, ini bab, ya, ini nama bab. Rawal Imam al-Bukhari bi sanadihi an Aisyah radhiyallahu taala anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam al-Bukhari meriwayatkan satu hadis dengan sanadnya bersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar." Malaikat Jibril, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu berwasiat pada saya, berpesan pada saya untuk terus berbuat baik pada tetangga. Ini pesan malaikat Jibril pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta zanantu annahu sayuwarithu. Allah, kata Nabi, saya sampai ngira bahwasanya tetangga saya ini akan mendapatkan warisan dari saya. Karena bentuk perhatian malaikat Jibril sampai segitunya, gitu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah. Warawal Bukhari an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Juga Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi." Barang siapa yang iman pada Allah dan hari terakhir, maka hendaklah ia berbuat baik pada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang iman pada Allah dan hari kiamat, hari terakhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa yang iman pada Allah dan hari terakhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau diam saja, gitu. Jadi perkataanmu itu dijaga. Kalau baik diucapkan, kalau tidak baik, melukai perasaan orang lain, hati orang lain, udah diam saja. Ini pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Hakul jar, hak tetangga. Rawa bi sanadihi ila al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu yaqul. Imam Bukhari juga meriwayatkan dengan sanadnya pada sahabat Miqdad ibn Aswad
radhiyallahu taala anhu yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu an zina. Beliau di Miqdad ini. Miqdad ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan sahabat-sahabatnya tentang perbuatan zina. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan sahabat-sahabatnya akan perbuatan zina. Gimana kalian zina ini? Apa jawaban para sahabat? Qalu haram. Jadi para sahabat menjawab haram. Zina itu haram ya Nabi. Haramahullahu wa rasuluh. Zina itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, la yazniya ar-rajulu bi 'ashri niswatin aisar alaihi min an yazniya bi mar'ati jarih. Allah. Ini saking besarnya hak tetangga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang laki-laki ini melakukan perbuatan zina dengan 10 perempuan, itu lebih mudah daripada berzina dengan istri tetangganya. Allah. Melakukan perbuatan zina dengan 10 perempuan itu lebih mudah, kata Nabi SAW, dibandingkan melakukan perbuatan zina dengan istri tetangganya sendiri. Karena ini bukan hanya berhubungan dengan perzinahan, tapi juga berhubungan dengan hak bertetangga. Dia telah menyakiti tetangganya dengan menodai tetangganya, istri yang ada di situ. Allah. Wa sa'alahum sallallahu alaihi wasallam an sarikah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan mereka tentang pencurian. Qalu haram. Kata mereka haram. Nabi, kalau pencurian itu haram. Haramahallahu azza wa jalla wa rasuluh. Pencurian itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasriqa min 10 abyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarih. Seseorang itu mencuri dari 10 rumah itu lebih mudah daripada harus mencuri dari rumah tetangganya. Tapi ini jangan dijadikan dalil boleh mencuri ya. Jadi itu salah paham. Maksudnya di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya hakul jar, hak bertetangga ini sangatlah besar. Sehingga kalau misalkan mencuri dari 10 rumah yang bukan tetangganya, itu lebih mudah ya prosesnya nanti di akhirat dibandingkan harus mencuri dari 1 rumah tetangganya. Itu yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, lebih ringan dosanya. Allah. Al-ihda ilal jar. Ini memberikan hadiah pada tetangga. Rawa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar, Kitab Adabul Islam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh. Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril selalu berwasiat pada saya, berpesan untuk terus berbuat baik pada tetangga, sampai saya mengira bahwasanya tetangga akan mewariskan hartanya dari saking seringnya. Masya Allah. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma annahu dhubihat lahu syatun faja'ala yaqulu li gulamihi ahdaita li jarina al-yahudi. Di sini ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau itu dzubihat lahu syatun. Beliau itu menyembelih seekor kambing untuk beliau.
Faja'ala yaqulu li gulamihi. Tapi ini yang menyembelih gulamnya ya, pembantunya yang menyembelih untuk Abdullah bin Umar ibn Amr. Lalu setelah dimasak, apa kata Abdullah pada pembantunya ini, pada gulamnya? Ahdaita li janil Yahudi, apakah kamu sudah memberikan sedekah pada tetangga kita yang Yahudi itu? Allah. Jadi masih beliau mikir ya pada tetangga, walaupun tetangganya adalah Yahudi. Ahdaita li janil Yahudi, apakah kamu telah memberikan bagian dari kambing ini pada tetangga kita nih Yahudi ini? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abdullah bin Amrin, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Ini sama terjemahannya dengan yang tadi ya. Allah. Yuhdi ila aqrabihim baban. Ini adalah bab memberikan sedekah pada tetangga yang lebih dekat. Info kitab Adabul Islam. Wa rawa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, qultu ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, Rasul, inna li jarain, saya punya dua tetangga, fa ila ayyihima uhdi, pada siapa di antara mereka berdua tetangga ini yang saya akan kasih. Jadi mungkin tidak cukup untuk dikasih pada semua tetangganya. Jadi dia punya dua tetangga. Lalu beliau itu bertanya pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nih Nabi, saya akan ngasih pada salah satu tetangga yang ada, mana yang lebih afdal? Lalu qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ila aqrabihima min kibaban, kasih pada tetangga yang lebih dekat pintunya. Allah. Jadi ini pelajaran ya untuk kita ketika ingin bersedekah pada tetangga ya, itu dimulai dari yang paling dekat, tetangga yang paling dekat, terus seperti itu. Jadi istilahnya di sini dijadikan bab al-adna fal adna minal jiran, yang lebih dekat, yang lebih dekat, yang lebih dekat. Nah, untuk pengertian tetangga ini dijelaskan di sini. Wa anil Hasan rahimahullahu taala annahu su'ila anil jar. Hasan al-Basri itu ditanya tentang tetangga itu seperti apa. Faqala, lalu Hasan menjawab, arba'ina daran amamah, 20 rumah di depan, wa arba'ina khalfah, bukan 20 ya, 40 rumah di depan rumahnya dari arah depan, wa arba'ina khalfah, dan 40 rumah dari arah belakang, wa arba'ina an yamini, dan 40 dari arah dari sisi kanan, wa arba'ina an yasari, dan 40 rumah dari sisi kirinya. Ini tentang tetangga. Jadi kita punya rumah nih, kita hitung tetangga kita, rumah pertama 1, di timurnya lagi 2, di timurnya lagi 3, seperti itu batas tetangga seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan di sini. Allah. Qala inna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala wa la yabda'u bi jarihi al-aqsa qabla al-adna. Bahkan di sini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, dan seorang itu tidak memulai dengan tetangga yang lebih jauh sebelum tetangga yang lebih dekat itu dikasih. Jadi dikasih tetangga yang lebih dekat terlebih dahulu, baru pindah ke yang lebih jauh lagi. Walakin yabda'u bil adna qabla al-aqsa, ya. Jadi dimulai dari tetangga yang lebih dekat, kemudian baru ngasih tetangga yang lebih jauh.